Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para mahasiswa, mahasiswi STIE PGRI Sukabumi, pada hari ini Bapak mau melaksanakan kegiatan Zoom untuk kuliah putaran ke-7 yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang akan dibahas pada putaran ke-7 ini adalah pengertian evaluasi, kemudian tujuan evaluasi, fungsi evaluasi, dan macam-macam evaluasi. Evaluasi ini diinformasikan kaitan dengan mengevaluasi belajar mengajar yang dilaksanakan dari putaran 1 sampai dengan putaran 6 menjelang UTS nanti. Kemudian mengevaluasi diri kaitan dengan hasibu adhusakum qabla an tuhasabu. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Pengertian evaluasi adalah merupakan saduran dari bahasa Inggris, yakni evaluation. Pada hari ini kita sama-sama akan bahas kaitan dengan pengertian evaluasi. Tadi disebutkan bahwa evaluasi ini adalah saduran dari bahasa Inggris, kemudian sudah menjadi baku yang digunakan oleh bahasa Indonesia. Evaluasi yang artinya sebagai penaksiran atau penilaian. Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan, di mana acuan-acuan ini untuk menentukan tujuan tertentu. Itu. Kemudian tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan seseorang dalam suatu bahasan atau kompetensi, menemukan kesulitan-kesulitan seseorang dalam kinerjanya, dalam suatu kegiatan yang lain, sehingga evaluasi diadakan guna memecahkan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam suatu kegiatan. Karena dalam kegiatan ini pasti banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, banyak masalah yang dihadapi, maka dievaluasi kekurangannya, kelebihannya, untuk bisa menemukan hal-hal yang baik. Kemudian kebutuhan sistem analisis penilaian
Kebutuhan merupakan metode perencanaan yang digunakan pendekatan sistem. Dalam bahasa Inggris, system is the arrangement of the body of the problem. Adalah susunan persoalan yang ada pada dirinya. Banyak problem yang ada pada dirinya, ide-ide yang ada pada dirinya. Nah, kesemuanya harus dievaluasi dengan sistem. Kemudian peranan pendekatan sistem dalam kegiatan perencanaan adalah melihat secara sistematis dan rasional tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan individu, kebutuhan kelompok, dan kebutuhan organisasi. Jadi dari sekian kegiatan-kegiatan baik mahasiswa, kegiatan-kegiatan di kampus, menyimak, kemudian mendengarkan materi-materi yang dibahas, kemudian dievaluasi. Di mana materi yang kita belum diketahui, di mana materi yang kita sudah diketahui. Yang selanjutnya adalah prinsip. Ingat bahwa prinsip itu adalah hal-hal mendasar yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Itu prinsip. Contoh, Al-Quran itu sangat prinsip, tidak bisa diganti dengan yang lain. Contoh seperti Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat inti. Tidak bisa diganti dengan Basmalahirrahmanirrahim, tidak. Kan di situ B-nya udah bihar pujarin, jar majrur. Jadi begitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah prinsip. Prinsip yang sangat mendasar. Setiap kegiatan itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kaitan dengan prinsip. Kemudian prinsip kegiatan penilaian evaluasi merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas pengajaran secara keseluruhan, atau bisa dikenal dengan prinsip kontinu. Kontinu itu berarti terus menerus. Kontinu ini berkesinambungan, berkelanjutan. Maksudnya bahwa evaluasi untuk belajar ini dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Ya, kalau kita mengadakan kegiatan belajar mengajar secara tidak tatap muka seperti ini dengan melaksanakan Zoom, ini dari waktu ke waktu. Waktunya itu pada hari apa kita melaksanakan, jam berapa kita laksanakan, sesuai dengan kehadiran yang ada. Karena di situ ada kehadiran, tugasnya apa. Nah, semua sama-sama mengevaluasi. Kemudian tahapan-tahapan evaluasi. Pertama, menentukan aspek yang akan dievaluasi sebuah kegiatan-kegiatan atau program. Pasti dilaksanakan dengan melibatkan berbagai aspek atau komponen yang saling mendukung. Jadi saling mendukung, karena dalam kegiatan kita sehari-hari ini pasti saling mendukung. Ya. Secara pribadi saling mendukung dengan sesama teman. Kemudian dalam pribadi ada saling mendukung, pola pikir disiapkan, kemudian mata dipersiapkan, telinga dipersiapkan, semua mendukung untuk kesuksesan. Sehingga dalam kegiatan evaluasinya bisa nanti akan memudahkan kebenarannya.
Kemudian yang kedua, mendesain kegiatan evaluasi yang saling dilakukan, yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data evaluasi. Jadi data-data yang ada ini dievaluasi, seperti semua mahasiswa mencatat ilmu-ilmu yang disajikan oleh para dosen, dicatat. Jadi kumpulkan data-datanya sehingga nanti pada waktu UTS itu semua dibaca dan kemudian dimasukkan kepada pola pikir kita, dihafalkan, dalam waktu mengisinya mudah. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah menganalisis data dan mengolah data. Yang kelima, melaporkan hasil evaluasi. Itu kegiatan-kegiatan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan lain, baik di organisasi, kemudian di perusahaan swasta, di perkantoran pegawai negeri, itu pasti setiap kegiatan akan dievaluasi. Kemudian apa itu proses evaluasi? Dalam dunia pendidikan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seorang dosen untuk membuat evaluasi hasil pelajaran. Tahapan-tahapannya itu diantaranya melakukan tes. Ya, kalau kita ditanya oleh seorang dosen, apa ini pengertiannya? Kemudian nanti waktu UTS itu kan semacam tes, hasilnya gimana. Kemudian ada pengukuran, bagaimana pengukurannya, perkembangan anak ini, ya cukup cerdas atau kurang cerdas, itu dalam menentukan hal-hal yang ditulis pada kegiatan-kegiatan, dievaluasi. Kemudian penilaian, asesmen, dan evaluation. Kemudian apa kata lain dari evaluasi? Menurut Tasaurus Bahasa Indonesia sinonim, evaluasi adalah ulasan, analisis, keterangan, komentar, dan kepuasan. Jadi semua mahasiswa setelah menelaah materi yang disampaikan oleh para dosen ini, khususnya yang kami sampaikan ini, harus menjadi kepuasan. Ya. Kemudian dianalisis bagaimana materi-materi ini, kemudian ada semacam komentar, sehingga terjadilah kepuasan. Kepuasan ini harus terjadi, harus ada pada diri mahasiswa. Kemudian berapa lama proses evaluasi? Kalau dalam kinerja perkantoran itu yang dilaksanakan oleh inspektorat dan lain sebagainya, biasanya paling lambat itu 7 hari kerja, tidak termasuk hari Sabtu Minggu. Itu untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan kinerja. Ya. Kemudian kaitan kita selaku mahasiswa untuk menghadapi UTS ini kan membaca, menelaah, mengevaluasi, sehingga nanti dalam penerapan dalam jawaban itu akan mudah. Menurut para ahli tentang evaluasi adalah sebuah proses yang terdiri atas beberapa kegiatan pokok. Pertama, proses menggambarkan segala kegiatan yang sudah berjalan dari awal hingga selesai. Jadi kegiatan-kegiatan ini mulai perencanaan, pelaksanaan dari awal sampai akhir ini harus dievaluasi. Mana yang kurang, mana yang salah, mana yang kurang betul, harus dievaluasi. Kemudian yang kedua, pemanfaatan informasi sebagai alternatif dalam mengambil keputusan.
setelah kita menerima informasi dari berbagai macam media, baik informasi yang disampaikan oleh para dosen, informasi yang dibaca dari buku-buku, kemudian informasi dari teman-teman dalam kegiatan diskusi, itu harus diambil keputusan. Alternatifnya ambil yang objektif ilmiah. Jadi setelah kita mengevaluasi, ambil alternatif yang objektif ilmiah, sehingga dalam kegiatan-kegiatan kita ini betul-betul dilaksanakan dengan sebenarnya. Para mahasiswa yang Bapak cintai, Bapak banggakan, hubungan dengan mengevaluasi diri sebagai manusia muslim, sebagai manusia yang beriman, Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu dirimu sekalian sebelum kalian dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kita tulis. Hasibu anfusakum qabla hisab dulu diri kalian sebelum dihisab nanti di akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi diri kita semua, evaluasi diri kita masing-masing dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Evaluasi, perhitungkan, nilai diri sendiri sebelum nanti diperhitungkan di yaumil qiyamah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Itu Umar bin Khattab pernah menyampaikan seperti itu. Oleh karenanya kita sebagai mahasiswa, selain mengevaluasi di dalam kegiatan belajar mengajar, juga harus bisa mengevaluasi diri sendiri. Berapa utang kita pada Allah? Evaluasi. Sehari semalam apa kegiatan-kegiatan kita sebagai muslim? Evaluasi. Hasibu tadi. Berapa utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup sehari-hari? A. Pernahkah studi Quran? Ya. Ulangi, pernahkah studi Al-Quran? Belajar Al-Quran? Pernahkah bangun malam untuk ratil Al-Quran? Itu dievaluasi. Selama 1 bulan ini berapa kali kita membaca Al-Quran? Kemudian berapa ayat yang sudah dihafalkan? Itu dievaluasi. Kalau belum, kita masih punya utang kepada Allah. Yang belum kita laksanakan, itu perintah. Perintah dari Allah. Iqra kan. Kalau iqra itu kata kerja perintah, fi'lul amar. Bacalah. Berarti membaca Al-Quran ini hubungan dengan surat Al-Mujammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awin kusminhu qalila, aujid alaihi waratil Qur'ana tartila. Ya-nya di sini adalah harfun nida munada. Allah yang menyuruh ayu wasilah terhadap huruf ha, haknya litanbih peringatan terhadap orang-orang yang sedang berselimut malam. Bangunlah. Untuk apa? Qumil laila qalila, bangunlah
waktu malam illa qalila, karena ilahnya istisna, pengecualian, kecuali ilah istisna, kecuali setengah malam, sedikitnya malam. Mau jam berapa kita bangun, dievaluasi berapa kali sebulan bangun malam, berapa kali sebulan membaca Al-Quran, dievaluasi. Nah, ini perintah dari Allah. Kemudian yang B, berapa kali kita meninggalkan sholat 5 waktu, dievaluasi. Sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa kali kita melaksanakan sholat 5 waktu, dan berapa kali pernah gak meninggalkan atau tidak tepat waktu. Dalam artian tidak tepat waktu ini, duhur jam 12, sholatnya jam 2, setengah 3 itu kan. Nah itu masih ada, belum nyampe seperti apa yang diharapkan, berarti punya utang. Kemudian sholat-sholat lain, sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha, sholat tahajud. Nah, berapa kali satu bulan tidak melaksanakan? Itu juga perintah kan, perintah dari Allah, kemudian yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Contoh tauladan. Nah ini yang kita harus dievaluasi. Hasibu ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum Allah menghisab kalian nanti di akhir zaman. Kemudian yang C, sedekah. Berapa kali sedekah selama 1 bulan ini? Sedekah harta diberikan kepada orang yang memerlukan. Tidak punya harta, sedekah senyum aja, senyum, tong samutut wae, ya, camrut ya. Jangan, senyum aja, itu sedekah. Memberikan keterangan kepada orang lain, itu sedekah. Berapa kali kita sebulan melaksanakan sedekah ini? Kemudian yang D, berbuat baik terhadap sesama manusia, ya. Jadi ada semacam pendekatan persuasi, kemudian ada yang sakit ditengok, ada yang meninggal di layar dan lain sebagainya. Itu kan berbuat baik terhadap sesama manusia. Dan berbuat baik terhadap makhluk-makhluk lain. Contoh, di rumah banyak semut, nggak usah dimatikan semutnya, digesek-gesek, nggak usah, biarkan aja, dia juga hidup, ingin makan. Kecuali kalau ada hewan-hewan yang merusak, hewan-hewan yang akan menggigit kita, itu kan harus dihindari gitu. Jadi berbuat baik itu tidak terhadap sesama manusia saja, terhadap makhluk lain yang lain harus berbuat baik. Kemudian yang kedua, berapa kali kita melanggar aturan Allah? Dievaluasi. Kemudian malamnya bangun sholat, tapi pekerjaannya suka memfitnah orang lain, suka menghasut orang lain. Itu harus dievaluasi. Berapa kali kita pernah membicarakan teman sama-sama sekampus, teman yang lainnya dibicarakan, berapa kali? Itu harus evaluasi. Ya. Kalau tidak ya alhamdulillah. Kalau masih begitu ya evaluasi, jangan buang jauh-jauh. Karena di situ kan dalam kegiatan evaluasi ini seperti yang kita harapkan, harus berbuat baik terhadap manusia, berbuat amal soleh, ya, dengan penuh kesabaran. Lihat surat Al-As. Waktu-waktu yang kita gunakan setiap hari ini, wal asri, demi waktu wasa, wawunya waw qasam, sumpah, demi waktu wasa, masa, waktu dipergunakan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini akan merugi.
Manusia ini akan merugi. Illa, di situ ada illa istisna, pengecualian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang mempunyai pandangan dan sikap hidup dengan ilmunya Allah, melaksanakan kegiatan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi, memberikan wasiat, memberikan amanah dengan haknya Allah, yaitu menyampaikan keterangan Al-Quran. Wa tawassaw bis sabr, dengan penuh kesabaran. Ya, itu yang diharapkan. Evaluasi, pernah enggak berbuat baik, wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dari waktu ke waktu. Tidak ada waktu yang tinggalkan kebaikannya. Itu berapa kali kita melaksanakan kegiatan yang dulu menurut sunnah sayatin, yang dilarang oleh Allah. Nah, itu. Kemudian, masihkah adanya utang piutang dengan sesama manusia? Waktu kita pinjam baik-baik dengan merengkuh, ingin pinjam tempat temannya, contoh teman di kampus pinjam, waktu membayarnya susah. Nah itu kan. Jadi selesaikan dulu utang piutang dengan sesama manusia. Nanti kalau tidak selesaikan utang piutang, kita meninggal, nanti akan ditagih kan di yaumil akhir. Terus itu selesaikan utang piutang. Karena sebesar biji sawi pun kegiatan kita sudah dicatat oleh Allah. Apalagi yang besar-besar. Yang kecil biji sawi kan kecil, itu akan diperhitungkan nanti. Contoh, ada seorang yang melakukan kegiatan di luar ilmunya Allah, yaitu perbuatan yang jelek. Tapi dia pernah berbuat baik terhadap orang yang sangat memerlukan, walaupun sekecil itu biji sawi. Itu tidak akan hilang. Kaitan dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Ya. Setelah itu kita kalau sudah dievaluasi, kemudian hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, tobat. Ya. Tobat, tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Tobat. Inilah salah. Ya, pernah yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, Rabbana dolamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waktu Nabi Adam melenceng, ya, karena terbawa iblis. Pertama, kedua, ketiga kalinya baru Allah mengampuni terhadap Nabi Adam. Rabbana dolamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengevaluasi, bahwa kegiatan ini salah, bahwa perbuatan ini salah. Kemudian setelah dievaluasi, tobat. Summa amanu summa kafaru summa zadaru kufran. Kemudian orang ini sudah iman, kemudian kufur. Jangan kufur lagi, summa zadaru kufran. Setelah dievaluasi bahwa iman ini benar, bahwa kufur ini salah. Nah, kalau kufur 2 kali, summa zadaru kufran, tidak akan diampuni. Ini. Nah, ini pentingnya evaluasi diri. Ya, bagaimana, dari mana mau kemana, apa yang hendak dicapai. Evaluasi oleh kita selaku mahasiswa. Dari mana? Dari Allah. Mau kemana? Mau kembali kepada Allah. Apa yang hendak dicapai, yaitu husnul khotimah, mendapatkan kehidupan hasanah fid dunya, otomatis mendapatkan hasanah fil akhirah. Maka waktu yang tepat ini, sebelum kita meninggalkan alam semesta ini, evaluasi dulu.
evaluasi, hasibu anfusakum. Kemudian nilai pribadi kita oleh kita masing-masing. Ya. Taksir diri kita oleh kita masing-masing, benar atau salah. Kebenarannya harus berdasarkan ilmu. Pengukurannya adalah ilmu, yaitu ilmu Allah. Ya. Karena pengukurannya dengan ilmu Allah akan menjadi objektif ilmiah. Kemudian kegiatan seharinya pengukurannya adalah sunnah Rasulullah SAW. Itu pengertian evaluasi kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, sekali lagi, sebagaimana sudah ditulis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dulu kalian sebelum dihisab nanti zaman akhir. Ya, itu yang mudah-mudahan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa, ya, walaupun penyampaian ini tidak dilaksanakan tatap muka karena situasi yang tidak memungkinkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, diharapkan oleh pemerintah kegiatan-kegiatannya seperti ini. Jadi kalian semua yang menyimak materi ini kemudian dipelajari, kemudian dipahami dan dievaluasi. Ya, jangan sampai sekadar hanya mendengarkan, hanya hadir aja, tapi kita harus evaluasi sehingga nanti waktu tesnya, waktu UTS ini akan mudah kita mengisi. Cek bahasa Sunamah teniron kabatur. Jadi malu ya. Niron kabatur. Nah, jadi harus benar-benar diisi oleh, harus pede lah bahwa kita ini bisa mengisi karena sudah mendengarkan, sudah menghayati, sudah memahami, dan evaluasi benar ini harus dilaksanakan. Itu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi evaluasi dan materi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua selamanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.